Bab 2075. Bab 2075 hati-hati di belakang. Pukulan terakhir dari dua lapisan sumber prinsip 2 menyebabkan Han Leng menderita cedera serius. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia memuntahkan seteguk ungu. Darah segar yang gelap dan aura ekstrim tiba-tiba menjadi sangat layu. Dan Liu Yi telah menghilang. Dan bahkan dalam radius ribuan kaki ini, tidak ada auranya. Hanya perisai harta karun rahasia yang dia ambil sebelumnya yang sekarang compang camping. Langit runtuh, permukaan redup dan spiritualitas hilang. Harta karun rahasia pertahanan seperti perisai ini telah dihancurkan. Bahkan harta karun rahasia ini dihancurkan, dan nasib Liu Yi dapat dibayangkan. Brengsek, wajah Han Leng muram, menggertakkan giginya dan menjerit, dan seteguk darah segar menyembur keluar, dan napasnya akhirnya menjadi lebih halus. Baru pada saat itu Ning Yuancheng, yang bersembunyi di perahu menyaksikan pertempuran, akhirnya bereaksi. Dia buru-buru bangun dengan ekspresi, mencubit spirit art dengan tangan gemetar, dan perahu yang indah itu berdengung. Setelah berbelok arah, dia harus segera kabur dari sini. Bahkan ibu kota Liu Yi hilang di tangan Han Leng, bagaimana mungkin Ning Yuancheng punya nyali untuk tinggal? Pada saat ini, saya hanya berpikir semakin jauh saya bisa melarikan diri, semakin baik. Tapi bagaimana Han Leng mengizinkannya melakukan ini? Begitu ada gerakan di kapal, Han Leng mendengus dingin, menguatkan dirinya dan berdiri. Sosoknya bergetar, dia menghilang lagi di tempat. Segera setelah itu, banyak bulan perak yang telah redup menjadi terang untuk sesaat, dan formasi berdengung, sekali lagi menyatu menjadi seberkas cahaya indah yang menakutkan, dan langsung menuju ke serangan kapal. Han Leng jelas akan membunuh yang terakhir. Jika tidak, Flying Saint Palace tidak akan pernah membiarkannya pergi jika semuanya tersebar hari ini. Cahaya bulan yang indah terlempar seperti listrik, dan itu mengenai penutup pelindung kapal tinggi sekaligus. Dan kekuatan besar mengetuk serangan kapal tinggi kecil berulang-ulang, berdiri di geladak Ning Yuancheng untuk sementara waktu. Perhatikan, bulu jatuh ke tanah dengan suara. Us, suara keras terdengar. Kekuatan korosif kuat yang terkandung dalam sinar bulan yang indah terus-menerus menghabiskan kekuatan perisai pelindung kapal. Dan Han Leng juga mengungkapkan pada saat ini. Sosok kecil, dia sebenarnya tersembunyi di sinar bulan yang indah. Pedang panjang di tangannya meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan dengan kekuatan formasi, dia ingin menembus pertahanan kapal dalam satu gerakan. Han senior, kenapa membunuh sampai yang terakhir? Kau biarkan aku pergi. Oke jika kau melepaskanku, kurasa tidak terjadi apa-apa hari ini. Ning Yuancheng memiliki Raja Kekosongan, tingkat kultivasi 3 lapis. Tetapi melihat serangan Han Leng seperti harimau fierce menuruni gunung, dia kehilangan inci perseginya sejenak dan membuka mulutnya untuk memohon Elas kasihan, dia pada dasarnya tidak berharap untuk berjuang keras. Han Leng tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya menjadi semakin kejam. Ning Yuancheng sangat takut sehingga jiwanya terbang dan tersebar, memohon belas kasihan lebih keras lagi. Kaca, suara renyah, seperti lonceng kematian, masuk ke telinga Ning Yuancheng, menyebabkan wajahnya menjadi pucat tiba-tiba. Matanya fokus dan dia segera melihat. Telah retak ditutup pelindung kapal, dan pandangan itu tidak akan mampu mendukungnya. Retakan, retakan semakin besar, dan ada lebih banyak retakan di samping minggu ini. Segera, banyak retakan terjalin seperti jaring laba-laba, samar-samar ada sesuatu yang tidak didukung. Akhirnya, bersama dengan teriakan keras Han Leng, perisai pelindung kapal akhirnya hancur. Dan pada saat yang sama, banyak bulan perak yang menyelimuti bagian dunia kecil ini juga menghilang. Semua formasi besar surgawi siklus bulan, setelah menghabiskan sisa energi terakhir, secara otomatis dihancurkan. Sinar bulan yang indah menghilang, dan Han Leng membungkus cahaya pedang, dan cara yang mengesankan itu melesat tajam di depan Ning Yuancheng. Pedang panjang di tangannya hanya ditutup satu persatu, dan orang-orang muncul di belakang Ning Yuancheng tidak jauh. Ning Yuancheng tampaknya secara naluriah melakukan tindakan defensif ketika hidupnya terancam, tapi itu saja. Setelah beberapa saat, dahi Ning Yuancheng ada sedikit merah, seluruh orang jatuh telentang dan menabrak gedung dengan suara. Setelah harta karun rahasia milik Flying Saint Palace tidak terkendali, ia berbalik dan jatuh dari langit, dan akhirnya jatuh ke tanah, memercikkan sepotong debu. Tidak jauh, ekspresi Yang Kai, yang menyembunyikan tubuhnya, telah melihat pertempuran dari awal hingga akhir. Acuh tak acuh, menyipitkan mata untuk mencari siluet Han Leng. Orang ini, dengan kekuatannya sendiri, telah menghancurkan begitu banyak seniman bela diri di Flying Saint Palace. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan formasi yang tangguh, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Tetapi setelah pertempuran besar seperti itu, dia pasti sangat lelah, bahkan mungkin etengah dari kekuatan pertempuran biasa tidak dapat digunakan. Yang Kai merasa bahwa jika pemiliknya sekarang bergerak, pada dasarnya ada peluang 90%. Ini adalah tipikal sandpaper dan perang-kerang bersama. Namun, satu-satunya hal yang agak ditakuti tentang Yang Kai adalah bahwa Han Leng tidak boleh menyembunyikan kartu truf apapun, atau mengikuti contoh Liu Yi untuk memiliki harta karun rahasia penghancuran diri. Jika benar-benar seperti ini, maka dia harus mengupasnya dari kulitnya jika dia tidak mati. Sementara pikiran Yang Kai berubah, Han Leng sudah muncul dari kapal di depannya. Dia sepertinya telah memeriksa tubuh Ning Yuancheng dengan space di tangannya. Cincin. Setelah beberapa saat, ketika sinar cahaya melintas di telapak tangan, sesuatu seperti mangkuk bulat muncul. Dia dengan ringan meremas, tersenyum puas, dan meletakkan round bowl kembali ke space ring. Ketika Yang Kai melihat ini, dia langsung mengerti bahwa tujuan perjalanannya memang sama dengan tujuan perjalanannya sendiri. Itu semua untuk Liu Yan, dan Liu Yan disegel di round bowl. Setelah menyelesaikan semua ini, Han Leng tidak segera pergi, tetapi tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap tajam ke arah Yang Kai. Dengan dingin berkata, "Wah, lihat setelah sekian lama, apakah menyenangkan untuk ditonton?" Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening. Tidak sama sekali. Segera menunjukkan sosoknya. Han Leng melihat ini, menyelinap, dan melanjutkan. Apa? Saya perlu Han ini untuk mengundang Anda keluar secara pribadi. Petik 2. Saat berbicara, pedang panjang di tangannya telah berkelap-kelip. Sedikit sinar cahaya hilang. Yang Kai akhirnya menunjukkan sedikit keheranan di wajah Yang Kai, mengetahui bahwa pihak lain tidak membodohi Void yang mendalam,
tetapi benar-benar mengetahui keberadaannya sendiri. Dia tidak lagi bersembunyi, tetapi dengan murah hati menyebarkan teknik rahasia nihiliti, mengungkapkan siluetnya. Han Leng mengangkat alisnya dan berseru memuji. Sihir penyembunyian Gao Ming yang bagus, menarik. Yang Kai menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Senior Han kewalahan, dan sihir penyembunyian Gao Ming belum terlihat olehmu, tapi aku tidak begitu mengerti bagaimana Senior Han bisa melihatnya. Petik 2. Sepertinya kamu seperti teknik rahasia tersembunyi sendiri sangat percaya diri. Han Leng memandang Yang Kai dari atas ke bawah. Tampaknya karena Yang Kai hanya memiliki tingkat kultivasi 3 lapis Void King, jadi tidak ada kegugupan sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, saya benar-benar tidak dapat melihat melalui kemampuan saya. Tapi, jika kamu dikelilingi oleh All Moon Cycle Heavenly Big Formation, maka situasinya berbeda. Yang Kai tiba-tiba mengangguk. Jadi begitu. Petik 2. Han Leng memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh. Dengan acuh tak acuh berkata, kenapa? Kamu bocah bersembunyi di sini. Kamu ingin melakukan di belalang batang jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang ada apa. Petik 2. Yang Kai tertawa dan berkata tanpa ragu. Saya punya ide ini, tetapi jika Senior Han dapat memberi saya round bowel, saya dapat segera pergi. Apakah kamu menginginkan roh item atribut api itu? Ekspresi Han Leng tenggelam, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, mengangguk dan berkata, ternyata kamu terlalu mahal dalam lelang. Ya, sayang sekali sumber daya keuangannya tidak sebaik orang, jadi saya hanya bisa memikirkan cara lain. Kamu ingin mengambil sesuatu dari Han ini. Apakah kamu tahu cara menulis kata-kata kematian? Han Leng tersenyum menghina. Karena saya berani datang, saya secara alami bergantung padanya. Senior Han baru saja bertempur dan menghabiskan banyak uang. Kali ini adalah musuh saya. Keputusan yang sangat bijaksana. Mendengarkan Yang Kai berbicara dengan santai, mata Han Leng berkedut. Avoid King 3 layar. Kualifikasi apa yang berani begitu kurang ajar di depan pemiliknya? Tetapi seperti yang dikatakan pihak lain, karena dia berani datang, dia harus mengandalkannya. Ketergantungan ini pasti akan membuatnya tidak takut memilikinya. Memikirkan hal ini, Han Leng tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Sekarang dia tidak ingin bertarung lagi. Meskipun cedera yang dia derita sebelumnya tidak fatal, itu tidak kecil. Yang paling penting, tidak banyak yang tersisa di dalam tubuh Soul Strength. Oke, tidak ada yang berani begitu kurang ajar di depan Han ini untuk waktu yang lama. Nak, aku ingat kamu. Aku harap kamu bisa hidup cukup lama. Han Leng memandang Yang Kai sejenak, tiba-tiba mencibir dan mengucapkan kalimat tanpa berpikir. Sudut mulut Yang Kai terangkat, berkata sambil tersenyum. Han Senior, lebih baik tidak segera melarikan diri. Sayangnya, saya sangat pandai melacak dan melarikan diri. Anda takut, tidak bisa melarikan diri. Saat berbicara, pasukan luar angkasa Yang Kai naik turun, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di sisi lain Han Leng, seolah-olah dia telah berdiri di sana. Rao adalah Han Leng yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata dengan kaget, tubuh macam apa ini? Petik 2. Kecepatan gerakan rahasia yang tidak bisa dijelaskan, meskipun itu tidak sebagus miliknya. Tampaknya apa yang dia katakan barusan bahwa dia sangat pandai dalam pelacakan pelarian tidak salah. Jika anak ini menggunakan metode serangan menyelinap terus-menerus untuk melecehkan pemiliknya, dia takut dia kan kelelahan. Wajah Han Leng tiba-tiba menjadi suram. Yang Kai membuka mulutnya, dan ketika dia akan berbicara lagi, matanya tiba-tiba melebar, dan dia menatap ke belakang Han Leng dengan ekspresi yang luar biasa, seperti hantu di siang hari, dan segera berteriak. Hati-hati di belakang. Petik 2. Han Leng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemampuan tidak penting seperti itu berani menyulap di depan Han ini. Dia pikir Yang Kai sengaja mencoba mengalihkan perhatiannya, dan kemudian melakukan serangan diam-diam. Trik semacam ini sangat naif sehingga bahkan seorang anak pun tidak bisa dibodohi. Bagaimana dia bisa tertipu oleh seorang seniman bela diri yang telah mengalami medan perang? Jika Anda benar-benar percaya kata-kata Yang Kai dan melihat ke belakang, Han Leng menentukan bahwa memiliki momen berikutnya akan diserang oleh Yang Kai. Tapi begitu dia mengatakan apa yang dia katakan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya benar-benar ada gerakan aneh di baliknya. Han Leng menggigil di hatinya, dan dia dengan cepat mendesak kekuatan sumbernya untuk melindungi tubuhnya di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia akan melayang ke depan dengan sedikit di bawah kakinya. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, itu sudah terlambat. Di belakangnya, ada benda tajam yang tajam, menunjukkan lonjakan Cian di bawahnya yang sedikit bergetar, dan dia mendorong ke depan. Kecepatan paku sangat cepat sehingga bahkan ruang tampak meledak, membentuk riak yang terlihat dari satu lapisan mata telanjang. Selesai.